warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sekarang Ibu tanya ya, bisa tidak kita bertahan hidup kalau kita sendirian? Pasti tidak ya. Nah, kita sebagai manusia itu butuh lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup. Lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan memengaruhi manusia untuk bertahan hidup. Nah, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua itu ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Yang ketiga itu ada interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dan yang keempat itu ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen seluruh makhluk hidup, contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah unsur yang tidak hidup, contohnya seperti udara, tanah, dan air. Nah, cara interaksi manusia dengan lingkungan alam itu adalah dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Cara interaksi manusia dengan lingkungan yaitu dengan menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Cara lainnya yaitu dengan menyesuaikan sumber daya alam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya yaitu ada interaksi penjual dan pembeli yang ada di pasar. Yang kedua yaitu ada pengemasan makanan di pabrik. Nah, yang ketiga yaitu ada interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah lingkungan yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku umum. Lingkungan budaya dapat berupa adat istiadat, norma, peralatan, bangunan, pakaian, dan kesenian. Nah, cara interaksi manusia dengan lingkungan budaya yaitu dengan mengikuti festival budaya, seperti contohnya yaitu lompat batu yang ada di suku Nias. Atau cara lainnya yaitu dengan gotong royong membangun rumah yang biasa disebut dengan sambatan. Yang keempat yaitu ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yaitu lingkungan yang terbentuk dari interaksi sosial individu antar individu, individu antar kelompok, dan kelompok antar kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada interaksi individu antar individu. Sebagai contoh, seorang ibu yang berinteraksi dengan anak. Mereka berinteraksi secara individu antar individu. Nah, yang kedua yaitu ada interaksi individu dan kelompok. Sebagai contoh, ini adalah contoh guru mengajar di kelas. Yang ketiga yaitu ada interaksi kelompok dengan kelompok. Sebagai contoh, ini adalah pekerja yang sedang berbicara mengenai pekerjaan mereka.
Nah, dari materi yang kita bahas tadi perlu disimpulkan bahwa lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tapi ada loh perilaku manusia yang berperan negatif bagi lingkungan. Contohnya yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kedua ada kemiskinan. Kemiskinan itu sangat berpengaruh bagi lingkungan karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Ada juga kenakalan remaja. Kenakalan remaja terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengawasan orang dewasa. Nah, lalu apa manfaatnya kita sebagai manusia mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan? Yaitu kita jadi paham bahwa manusia dengan lingkungan yaitu memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Jadi sekarang kita harus membiasakan untuk memelihara lingkungan yang sehat dan tidak mencemari lingkungan. Yaitu yang pertama, kita bisa mengelola sampah. Mengelola sampah yaitu dengan cara membedakan berbagai jenis sampah sesuai dengan apa yang tertulis di kotak sampah. Yang ketiga yaitu kita belajar menghargai perbedaan. Kehidupan manusia di Indonesia yaitu memiliki berbagai keberagaman yang sangat signifikan. Jadi kita sebagai manusia harus memahami keberadaan di setiap daerahnya. Nah, itu tadi materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.